Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Selamat jumpa di channel YouTube Yapsil Ismail. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, diharapkan subscribe. Ada tulisan tanda merah, tekan itu subscribe. Mudah-mudahan jadi amal soleh. Pada kesempatan video kali ini saya akan menyampaikan pertanyaan mengenai apakah jin bisa membunuh manusia. Jawabannya ya, bisa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat buku Misteri Alam Jin yang ditulis oleh Dr. Abdul Hamid As-Suhaibani, penerbit Darul Haq. Dapat kita baca di sini, jin dari kalangan setan-setan secara khusus dapat mempengaruhi manusia jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki hal itu. Di antara mereka ada yang mengganggu manusia dengan cara membunuhnya, menusuknya dengan tombak dan semacamnya, sehingga berakibat mewabahnya penyakit taun, membuatnya kesurupan, mengenainya dengan penyakit ain atau mata jahat, menculiknya, mengganggu tidurnya, membuatnya gelisah, atau memotong sholatnya. Nah, kita teruskan. Apakah mereka bisa membunuh manusia? Jawabannya ya. Hal ini dikuatkan oleh riwayat Muslim pada kitab As-Salam dari sahihnya bahwa Abu As-Sa'ib menemui Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu di rumahnya. Dia berkata, "Aku mendapatinya sedang sholat. Lalu aku duduk sambil menunggunya hingga dia selesai sholat. Tiba-tiba aku mendengar ada suara gerakan di arah jin." Ya, arah jin itu adalah di dalam Imam An-Nawawi dalam syarahnya terhadap Sahih Muslim. Maksudnya adalah kayu-kayu yang berada di atap rumah, yang ada di pinggir rumahnya. Aku menoleh, ternyata itu ular. Maka aku pun melompat untuk membunuhnya. Namun dia, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri, memberikan isyarat kepadaku agar duduk. Lalu aku pun duduk. Setelah selesai sholat, dia menunjuk ke arah sebuah rumah. Dia berkata, "Kamu lihat rumah itu?" Aku menjawab, "Ya." Dia berkata, "Dulu di dalamnya ada seorang pemuda dari kami yang baru saja menjadi pengantin. Lalu kami berangkat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Kandak. Waktu itu pemuda tersebut biasa meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tengah hari untuk pulang menemui istrinya. Lalu suatu hari dia meminta izin kepada beliau, lantas beliau menjawab, 'Ambil senjatamu sebab aku khawatir kamu dicelakai oleh Bani Quraizah.' Maka orang itu mengambil senjatanya kemudian pulang. Ternyata istrinya sedang berada di pintu rumahnya. Serta-merta dia mengarahkan tombaknya untuk menikam istrinya. Rupanya dia tersulut cemburu. Sang istri pun berkata kepadanya, 'Tahan dulu tombakmu itu dan masuklah ke dalam rumah hingga engkau melihat apa yang menyebabkanku keluar.' Lalu dia masuk, ternyata ada seekor ular besar melilitkan badannya di ranjang atau tempat tidur. Dia pun mengarahkan tombak ke arah ular itu lalu menikamnya. Kemudian dia keluar dan menancapkan tombak itu di rumah. Rupanya ular itu menyerangnya. Tidak diketahui secara pasti mana di antara keduanya yang lebih dahulu tewas, ular atau pemuda itu. Abu Sa'id radhiyallahu anhu melanjutkan, "Lalu kami datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan tentang kejadian itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Mohonkanlah ampunan untuk teman kalian itu
Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di Madinah ada bangsa jin yang telah masuk Islam. Jika kalian melihat sesuatu di antara mereka, maka peringatkanlah mereka selama 3 hari. Jika ia muncul ke hadapan kalian setelah itu, maka bunuhlah ia, sebab itu adalah setan. Hadis ini menunjukkan bahwa pemuda itu terbunuh karena ular yang merupakan jelmaan salah satu bangsa jin. Demikian saja, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa silakan di-subscribe channel saya Yapsir Ismail, dan terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh bagi kita, dan saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.